Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan menjelaskan tentang perkembangan sikap dan kebiasaan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan terhadap orang lain, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nusa Sabila Sakir dengan NIM A50120011. Baiklah, langsung saja ke masuk materinya. Yang pertama, pengertian sikap. Pengertian sikap, setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap suatu hal tertentu atau objek tertentu. Sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam suatu objek. Maka dari itu, hasil sikap terhadap suatu objek ada yang bersifat positif atau menerima, dan negatif atau tidak menerima. Menurut L.L. Tiorsoni yang dikutip oleh Abu Ahmadi menyatakan, sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif dan atau negatif yang berhubung dengan objek psikologi. Objek psikologi ini meliputi simbol kata-kata, slogan, olahraga, orang, lembaga, ide, dan sebagainya. Orang dikatakan memiliki sikap positif terhadap suatu objek psikologi apabila ia suka atau like atau memiliki sikap yang formulaic. Sebaliknya, orang yang dikatakan memiliki sikap yang negatif terhadap objek psikologi bila ia tidak suka atau sikapnya unfavorable terhadap objek psikologi. Kedua, komunikasi efektif. Komunikasi adalah sebuah kegiatan transfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan sebuah informasi secara lisan, tetapi tidak secara tulisan ataupun sebaliknya. Komunikasi efektif terhadap apabila pesan yang diberitahukan komunikator dalam diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Komunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing orang menyebut tense connection is in tone, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Menurut Seth L. Thoms dan Swartmus, komunikasi efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Berikutnya, faktor-faktor pengaruh komunikasi efektif. Agar komunikasi bisa berlangsung efektif, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Seth M. dan Eileen dalam buku After Public, faktor-faktor tersebut disebut dengan tension, yaitu 1. Conflicting. Kredibilitas berkaitan orang dan kepercayaan. Seseorang komunikasi yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar yang baik. Beberapa hal yang berhubung dengan kredibilitas, misalnya kualifikasi atau tingkat karir seseorang. Contohnya, seorang dokter dianggap mempunyai kredibilitas ketika ia menyampaikan hal-hal tentang kesehatan. Yang kedua, konteks. Konteks berapa kondisi yang mendukung ketika berlangsung komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat terjadi hal yang menarik, perhatikan komunikasi. 3. Connect. Isi pesan merupakan bahwa atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Terus yang keempat, yaitu clarity. Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran dan bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Kejelasan informasi dalam hal penting yang bisa mengulangi dan menghindari risiko kesalahpahaman pada komunikan. Yang kelima, konten atau konflik. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan acara persimbangan atau community. Misalnya pesan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi harus selalu disampaikan melalui berbagai media secara terus-menerus supaya pesan itu dapat tertanam dan benar dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang keenam, capability of audience.
Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Dalam hal ini, tingkat pemahaman seseorang bisa berbeda-beda tergantung beberapa faktor, contohnya latar belakang pendidikan, usia, ataupun status sosial. Yang terakhir atau yang ketujuh, kinds of dishonest. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media komunikasi yang bisa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Pertimbangan secara matang memiliki media yang disesuaikan dan tepat sasaran yang tidak terjadi komunikasi yang sia-sia. Berikutnya, aspek-aspek komunikasi yang efektif. Setidaknya ada 5 aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi efektif. 1. Kejelasan atau clarity, yaitu bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini. Misalnya, ininya belum dianu. Apa yang dimaksud dengan ini dan anu akan lebih mudah dipahami maka bila misalnya kita ini diganti dengan buku dan kata anu diganti dengan beri, jadi kalimatnya akan berbunyi masalahnya bukunya belum diberikan. Kedua, ketetapan atau clarity, yaitu bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat dan atau tepat. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan informasi yang disampaikan harus benar. Benar di sini artinya bahwa sesuai dengan apa yang sesungguhnya ingin disampaikan. Bisa saja informasi yang disampaikan belum pasti kebenarannya, tetapi apa yang kita disampaikan adalah benar apa yang kita ketahui. Itu yang dimaksud dengan akurasi di sini. Ketiga, konteks atau konteks, yaitu bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Bisa saja kita menggunakan bahasa dan akurasi yang tepat, tetapi karena konsepnya tidak tepat, hasil yang kita dapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya, sepuluhan dari kantor seorang suami berkata pada istrinya, "Tindaku, tolong Kanda diberikan segelas air dan jernih, Kanda haus sekali." Dari segi kejelasan yang akurat, bahasa di informasi tidak ada masalah, tetapi konteksnya tidak tepat sehingga reaksi sang istri mungkin tidak segera mengambilkan air melainkan bertanya tentang keadaan suaminya. Keempat, alur atau flow, yaitu keruntuhan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam jalani komunikasi dan efektif. Sewaktu kita minjam uang, misalnya kita cenderung menemukan kesulitan, kita terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan maksud kita untuk meminjam uang. Mungkin begitu juga pada saat kita pertama kali menyampaikan perasaan jatuh cinta pada seseorang. Kelima atau yang terakhir, yaitu budaya atau kontrol, yaitu aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama atau etika. Berselama dengan satu tangan bagi orang Sunda mungkin terkesan kurang sopan, tetapi bagi etnis lain mungkin suatu hal yang biasa. Berikut menjelaskan tentang strategi membangun komunikasi yang efektif. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dan menciptakan sebuah komunikasi yang efektif. 1. Ketahui mitra bicara atau audiens. Kita harus sangat mengenal dan memahami dan siapa kita bicara, apakah dengan orang tua, anak-anak, laki-laki atau perempuan, status sosialnya seperti apa, pangkatnya, jabatan dan semacamnya. Yang mengetahui audiens, kita harus cerdik di dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau buah pikiran kita. Artinya, bahasa yang dipakai harus sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens kita. Berbicara dengan orang dewasa tentunya akan sangat berbeda dibandingkan kita bicara dengan anak-anak. Begitu pula berbicara dengan alasan tertentu punya akan sangat berbeda ketika kita bicara dengan bawaan atau seteman sejawat. 2. Ketahui tujuan. Tujuan kita berkomunikasi agar sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi. Bila kita bermaksud sekadar menyampaikan informasi, tentu komunikasi bersifat pengumuman, tetapi bila kita bermaksud membeli atau menjual barang komunikasi, kita akan bersifat negosiasi. Kalau tujuan kita untuk menghibur, akan pula bahasa yang kita digunakan. Ketiga, perhatikan konteks. Konteks disebut di sini berarti keadaan atau lingkungan pada saat komunikasi. Pada saat komunikasi, konteks sangat berperan dalam memperjelas informasi yang disampaikan. Dalam hal
hal yang pemakan kata, misalnya kata hemat dalam kalimat. Kita harus menghemat uang, waktu, dan tenaga kita. Sangat berbeda artinya dalam kata hemat pada kalimat berikut ini. Menurut hemat saya, kita harus lebih jujur terbuka dalam komunikasi dengan semua rekan kerja. 4. Pelajari kultur atau budaya, habit atau kebiasaan orang atau masyarakat juga perlu diperhatikan dalam komunikasi. Orang Jawa atau Sunda pada umumnya dikenal kelembutannya dalam tutur katanya. Kelembutan bertutur kata akan sangat baik bila diimbangi dengan cara serupa. Akan tetapi tidak berarti mutlak atau orang Batak yang dikenal bernada tinggi dalam tutur katanya. 5. Atau yang terakhir, memahami bahasa. Pahami menunjukkan bahasa, artinya bahasa dapat menjadikan ciri atau identitas suatu bangsa. Berbicara identitas berarti bicara harga diri atau kebanggaan. Dengan memahami bahasa orang lain berarti berusaha menghargai orang lain. Tetapi memahami bahasa di sini tidak berarti harus memahami secara bahasa yang dipakai oleh mitra bicara kita. Dalam hal ini kita harus memahami gaya-gaya masing-masing audiens dan berbahasa anak muda dengan gagayan sendiri, orang kotoran, pedagang, atau seminan. Masing-masing kelompok dan jenis pekerjaan atau usia orang tersebut memiliki gaya dalam bahasa berbeda. Berikutnya menjelaskan tentang efektivitas komunikasi verbal. Kualitas sebuah komunikasi verbal sangat ditentukan oleh tone suara atau tinggi, rendah, dan lemah lembutnya suara. Keras tidak suara berbahan nada suara. Akan tetapi tonalitas suara sangat tidak cukup karena tonalitas suara bisa saja membuat komunikasi verbal kurang hidup. Oleh karena itu, tonalitas suara sebaiknya dibarengi dengan efektif atau raut muka yang sesuai. Sebuah hasil riset menyatakan bahwa dalam komunikasi verbal, khususnya pada saat presentasi, keberhasilan menyampaikan informasi 55% tergantung pada bahasa tubuh atau body language, postur isyarat, dan efek konteks. 38% ditentukan oleh nada suara dan 7% saja yang ditentukan oleh kata-kata. Mercibin dan Francis dalam O'Connor dan Shomore, riset lain juga menunjukkan bahwa komunikasi akan lebih efektif apabila disampaikan secara berbarengan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Masyarakat senang dengan komunikasi lisan pada saat media tulisan memberikan hal-hal yang tidak jelas, dan masyarakat akan senang menggunakan media tulisan apabila media tidak jelas. Pada perkembangan zaman saat ini, komunikasi pada organisasi modern atau organisasi yang maju menggunakan media yang tersedia, yaitu video display, terminal, email, netkomira, video mail, dan bahkan SMS. Berikutnya membicarakan tentang efektivitas komunikasi non-verbal. Ada beberapa hal yang dapat kita kembangkan dalam meningkatkan efektif komunikasi non-verbal, yaitu cara berpakaian, waktu, dan tepat. 1. Cara berpakaian. Cara berpakaian telah mengkomunikasi siapa dan apa status seseorang, baik dalam bekerja sehari-hari maupun dalam waktu-waktu tertentu seperti pesta, rapat-rapat, kunjungan resmi, dan sebagainya. Masyarakat cenderung memiliki persyaratan diri yang tinggi kalau ia berpakaian dan berpenampilan secara sempurna. Demikian juga dengan adanya perbedaan cara berpakaian. Bahkan cara berpakaian ini pun telah mengelompokkan jenis pekerjaan seseorang. Kita mengenal adanya istilah white collar atau blue collar yang bisa menceritakan status dan kedudukan seseorang di dalam sebuah perusahaan. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat seseorang wawancara untuk melamar suatu pekerjaan, mereka berpakaian tidak tepat, misalnya hanya memiliki jeans dan stin, dibandingkan dengan mereka yang berpakaian tepat atau biasanya full dance, berdasi, dan rapi. Yang berpakaian tepat akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan memiliki kesempatan lebih banyak mendapatkan posisi pekerjaan yang dicarinya. Jadi berpakaian yang tepat untuk sesuatu yang tepat pula. Kedua, waktu. Bagi sebagian orang, waktu adalah sesuatu yang berarti atau
time is money adalah prinsip yang dipegang oleh para pengusaha, bahkan oleh orang-orang yang memanfaatkan hidupnya untuk suatu produktivitas yang bermanfaat. Dokter, akuntan, dosen, bahkan sebagai guru seringkali dibayar berdasarkan jam kerjanya. Dalam konteks organisasi di mana masing-masing bagian memiliki tugas yang harus diselesaikan, maka komunikasi secara tepat sangatlah diperlukan. Artinya dalam komunikasi hendaklah manfaatnya waktu sebaik mungkin. Ketiga yaitu tempat. Sama seperti waktu, tempat pun sangat menentukan efektivitasnya sebuah komunikasi. Kantor adalah tempat bekerja, restoran adalah tempat makan, lapangan gol adalah tempat olahraga, dan sebagainya. Meskipun demikian, seringkali urusan rumit di kantor bisa terselesaikan dengan baik di meja makan ataupun lapangan olahraga. Berikut membicarakan tentang fungsi komunikasi nonverbal, yaitu repeating atau pengulangan pesan dari individu yang dilakukan dengan verbal. Kedua, contradiction atau pertentangan atau penyangkalan pesan yang dilakukan terhadap seseorang, misalnya mengangkat bahu, menggerakkan kepala, atau melambaikan tangan. Ketiga, subvention atau penggantian pesan, misalnya seseorang berkomunikasi dengan Firi in its eyes atau menidik, mengepal tangannya. Keempat, complementing atau melengkapi pesan verbal, mengatakan bagus sambil menunjukkan ibu jari, mengatakan orang tidak waras sambil menyilang tunjuk di kening. Kelima, acting atau penekanan di sini artinya menggarisbawahi pesan verbal, misalnya berbicara dengan sangat pelan. Berikut menceritakan tentang tips komunikasi agar berjalan dengan baik, yaitu bersedia mendengarkan. Kedua, melatih kemampuan mendengar. Ketiga, memberi kesempatan orang lain untuk mendengar. Keempat, bersikap audiens dengan lawan bicara. Kelima, tampilkan wajah bersahabat. Keenam, jadikan diri kita aman dan nyaman bagi orang lain. Ketujuh, pilih dan rasakan setiap kata yang diucapkan. Kedelapan, bicara yang penting dan bermanfaat. Yang terakhir, 9, tulus dalam setiap ucapan dan tidak berpura-pura. Yang terakhir itu kita bicarakan tentang kesimpulan. Berkomunikasi dengan tepat adalah dengan menggunakan hati nurani saat berkomunikasi. Ada beberapa alasan mengapa hati perlu dihidupkan dalam komunikasi dengan orang lain, yaitu setiap orang tidak hanya memikirkan akan rasionalitasnya, tetapi juga hati yang berfungsi untuk merasakan dan menimbang sesuatu, sehingga setiap kata atau sikap tidak hanya ditangkap oleh akal namun juga akan dioleh rasakan. Kata-kata adalah cermin isi hati seseorang. Setiap orang berpeluang untuk menginterpretasi setiap pesan yang akan kita produksi dan kita komunikasikan. Untuk itu, sesungguhnya kata-kata akan sikap adalah informasi tentang diri kita, tentang sikap kita, dan bagaimana karakter kita. Sebuah pesan akan membangun citra diri kita. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk komunikasi dengan hati adalah dengan membangun kepekaan atau sensitivitas diri kita terhadap sikap-sikap orang lain, dengan mencermati bahasa tubuh orang lain saat mereka berinteraksi dengan kita. Sikap-sikap bahasa tubuh tersebut menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi dalam pikiran mereka saat komunikasi dengan kita, karena bahasa tubuh adalah sebagai penjelasan dan penuguhan atas pesan-pesan verbal yang diproduksi oleh seseorang. Komunikasi memperlihatkan kepedulian kita terhadap orang lain pada hal-hal sekecil apapun yang dilakukan. Misalnya, pada saat dia sedang butuh sesuatu, maka tanyakan dan penuhilah kebutuhannya tanpa harus dia memintanya. Karena dengan hal seperti ini, kita dapat mempengaruhi orang lain berdasarkan kebutuhan mereka. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.